Shalom guys, thank you ya udah join di ibadah online and teens hari ini. Selamat datang buat kamu yang baru ikut ibadah online bersama kami. Dan jangan lupa ya, minggu depan ikutan lagi ibadah online di jam yang sama. Oh iya, di ibadah ini teman-teman juga bisa loh memberikan persembahan dengan cara scan QR berikut ini. Shalom teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami dapat berkumpul kembali di sini untuk beribadah walaupun tidak secara langsung. Tuhan, berkatilah jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan juga biarlah ibadah ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom teens, welcome back to Battle Teens. Yuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, kita siapin pikiran kita, hati kita buat mulai ibadah pada sore hari ini.
is who you are. That is who you are. Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. You are Jesus. Thank you Kau baik Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Bapa. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami telah menaikkan pujian kepadamu. Tibalah saatnya untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo Shalom semua, apa kabarnya? Hari ini saya bersyukur bisa kembali sharing kepada kalian mengenai sebuah topik yang sangat menarik, yaitu mengenai influence ya. Saya hari ini, sebelum kita masuk ke influence, mari kita bahas dulu apa yang sudah kita pelajari selama 1 bulan terakhir. Ada yang tahu bahwa kita ngomongin apa selama bulan ini? Ada yang tahu? Boleh ketik ya. Kita ngomongin apa sih bulan ini? Ayo, saya sekalian ngetes nih, berapa banyak yang ingat sama firman Tuhan yang udah disampaikan selama 3 minggu terakhir ini. Oke, yang tahu silahkan ketik. Waduh, kalau lupa, oke, kita masuk ke review gitu ya. Oke, bulan ini kita banyak bicara tentang hubungan atau relationship. Di mana minggu pertama, ayo ingat-ingat ngomongin tentang apa? Minggu pertama itu ngomong tentang searching. Bagaimana kita mencari teman, bagaimana kita bisa menjadi orang yang menarik bagi orang lain, bagaimana agar orang tertarik untuk bergaul dan menjalin hubungan dengan kita. Itu yang di minggu pertama. Minggu kedua berbicara tentang connected. Connected itu adalah setelah kita punya teman, bagaimana kita berhubungan dengan mereka sehingga mereka menjadi sahabat-sahabat terdekat kita. Bagaimana caranya agar kita menjadi kawan terdekat
sahabat terdekat bagi mereka. Lalu di minggu ketiga kita berbicara tentang maintaining. Kita berbicara tentang bagaimana kita menjaga sebuah hubungan agar itu tidak retak atau putus di tengah jalan. Bagaimana kita menjaga agar teman-teman kita itu memiliki hubungan yang baik dengan kita, ya. Jadi tidak gampang retak oleh karena keegoisan atau karena konflik, ya. Itu ada di minggu ketiga tentang maintain. Dan hari ini saya akan membicarakan tentang topik keempat, yaitu tentang influence. Influence itu artinya mempengaruhi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik ini lebih dalam, pertama kita harus mengerti dulu apa sih arti kata influence itu sendiri. Mungkin kalian seringkali suka mendengar ada kata influencer, YouTuber itu disebut influencer gitu. Tapi suka nggak kalian bertanya-tanya apa sih arti kata influence? Beda loh influence sama influenza itu, ya. Influence itu kalau bahasa Inggris, ya, yang artinya the power to have an effect on people or things, or person or thing. Nah, jadi perhatikan kata-kata yang saya highlight berwarna merah, oke? Ada kata power, ada kata effect. Yang kedua, to affect or change how someone or something develops, behave, or thinks. Oke? Jadi ngomongin tentang bagaimana kita itu bisa mengubah orang lain, cara pandang mereka, cara berbuat mereka, kebiasaan mereka, tingkah laku mereka, itu ada influence. Nah, kata yang saya highlight pertama tadi itu berkata tentang kata power. Nah, power, apa sih power itu? Power itu adalah sendiri sebuah, bahasa Indonesia adalah disebutnya kekuatan. Power itu disebut tenaga. Power itu juga disebut energi, ya. Bahkan bahasa Alkitabnya adalah power itu adalah kuasa, ya. Jadi sebuah kuasa, sebuah kekuatan, sebuah energi untuk efek, untuk mempengaruhi orang, untuk membuat orang lain menjadi berbeda. Itu adalah influence. Oke, jadi ingat kata-kata yang penting di sini ada kata power, effect, or change. Bagaimana kita punya kekuatan untuk mempengaruhi orang atau mengubah orang sehingga hidup mereka berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu adalah influence atau the power of influence. Nah, kenapa kita penting sekali membahas influence? Nah, itu karena kita kembali kepada firman Allah di dalam Matius 28 ayat 18-20. Di situ diceritakan mengenai pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Dan salah satu pesannya yang sangat penting, makanya disebut amanat agung, adalah seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di sini ada kata-kata yang sudah saya highlight, yaitu yang pertama ada kata kuasa. Kenapa kata kuasa ini penting saya highlight? Di sini kita bisa melihat siapa yang memiliki kuasa. Di situ dikatakan Yesus, karena Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Yang punya kuasa siapa? Tuhan. Nah, kan yang disuruh mempengaruhi orang kita. Gimana nih hubungannya? Bagaimana nih? Nah, kita akan bahas berikutnya, ya. Nah, kuasa ada pada Yesus, ya. Oke. Nah, lalu lanjutkan kita lihat highlight yang berikutnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah, ini tugas kita, mengajar orang agar orang lain itu bisa melakukan segala sesuatu seperti perintah Tuhan. Oke? Jadi Tuhan sebelum naik ke surga memerintahkan murid-muridnya menjadi influencer, menjadi orang yang mempengaruhi dan mengubah dunia.
Itu penting sekali, ya. Dan yang ketiga adalah aku menyertai kamu senantiasa. Di sini kata ini sangat penting bahwa Tuhan itu menyertai kita senantiasa. Nah, kita mau cari lagi underlying verse bahasa Indonesianya itu firman yang ayat-ayat yang mendukung tentang influencer ini, yaitu di berikutnya di Matius 5 ayat 16. Di Matius 5 ayat 16 ini kalau kita baca perikopnya, itu berbicara tentang garam dunia, berbicara tentang terang dunia. Nah, Tuhan itu menghendaki apa sih sama kita? Yaitu Tuhan menghendaki agar terang kita bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, Tuhan itu menghendaki kita itu menjadi terang yang terlihat di depan orang, sehingga orang itu bisa melihat perbuatan baik Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, teman-teman sekalian, ini yang Tuhan mau, ya. Kenapa sekarang YouTube itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita, kepada kehidupan anak-anak muda? Karena YouTube itu ada sesuatu yang kita saksikan, ada gambarnya, ada suaranya, ya, ada musiknya, dan itu sangat mempengaruhi pikiran kita. Sekarang ibu-ibu, kalau cari resep, udah nggak cari buku resep di Gramedia, enggak. Yang mereka lihat apa? Tinggal buka YouTube, oke? Ngelihat YouTube, oh jadi bisa nih. Tadinya nggak bisa bikin roti, sekarang jadi bisa bikin roti. Nah, coba, saya pengen tahu nih, berapa banyak dari kita yang seringkali mencari referensi di YouTube? Coba, kalau yang suka cari referensi di YouTube misalnya, cara membuat prakarya, cari di YouTube. Cara membuat rangkaian elektronika flip-flop, cari di YouTube. Siapa yang suka melakukan kayak gitu? Ketik saya Kak. Oke, haleluya, ya. Nah, ternyata YouTube itu sangat mempengaruhi kita. Nah, seperti itu juga yang Tuhan hendaki kita lakukan. Itu Tuhan ingin agar terang kita bercahaya di depan orang, dan orang bisa melihat kita dan hidupnya terpengaruh oleh karena kita. Itulah sebabnya kenapa menjadi seorang influencer, menjadi seorang yang mempengaruhi dunia, itu merupakan hal yang sangat penting dan yang sangat Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oke, nah teman-teman, kita kalau ngomong tentang terang dunia ini, ya, kita ngomong tentang influencer, kita harus kita kembali ke amanat agung tadi, ya. Di situ dikatakan, bukan tentang amanat agung. Kita lihat dulu ke arti semula, yaitu influence adalah the power, kekuatan untuk mengubah. Influencer itu ada sebuah kekuatan untuk mengubah. Nah, berarti hal yang sangat penting dari sebuah perbuatan influencing atau mempengaruhi orang adalah power, ya. Kita butuh power, kita butuh kuasa, kita butuh kekuatan, kita butuh energi. Nah, kalian bisa lihat ada dua gambar ini. Ini gambar tentang apa? Yang satu itu adalah sumber energi dari komputer. Itu yang sebelah kiri itu namanya power supply komputer. Nah, dari power supply ini dihubungkan dengan listrik, lalu dari power supply ini menyumbang listrik kepada seluruh komponen komputer sehingga komputer itu bisa berjalan. Gambar kedua adalah adaptor. Adaptor juga sama, kita hubungkan ke listrik, lalu kita hubungkan colokannya itu ke laptop kita, lalu laptop kita kalau kita nyalakan bisa berjalan karena ada adaptor. Oke, Kak, kan ada ini baterai. Iya, tapi baterai akan habis. Bagaimana baterai supaya bisa terisi lagi? Dihubungkan dengan adaptor. Oke, nah, jadi di dalam kehidupan kita bisa mengetahui bahwa sumber energi itu sangat penting. Betul? Laptop tanpa sumber energi dari adaptor tidak bisa berjalan.
Ya, rangkaian listrik tanpa baterai tidak bisa berjalan. Ya, banyak sekali terjadi perang di dunia ini itu untuk memperebutkan sumber energi. Seperti contohnya minyak bumi. Ya, minyak bumi di Iran dan Irak itu sudah menjadi bahan yang membuat orang bisa menjadi perang teluk itu gara-gara terjadinya perebutan sumber energi. Nah, energi itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita menjadi seorang yang mau mempengaruhi orang, kita juga membutuhkan yang namanya sumber energi. We need power, and the power is very important. Kekuatan itu penting sekali. Nah, masalahnya adalah kekuatan macam apa dan dari manakah kita bisa mendapatkan sebuah energi untuk mempengaruhi orang, ya. Nah, kita lihat ke bagian yang berikut. Asal dari power yang pertama itu sendiri bermula dari kedalaman atau the depth of relationship atau kedalaman sebuah hubungan dengan orang lain. Nah, jadi ya secara logis saja, kalau kamu punya sahabat yang dekat sama sahabat yang tidak dekat, kira-kira mana yang bisa kamu pengaruhi lebih cepat? Sahabat yang dekat, betul? Nah, contohnya kayak gini. Saya itu waktu masih kecil, itu nggak suka sekali sama yang namanya kulit ayam. Bagi saya, kulit ayam itu adalah sesuatu yang bau dan menjijikan dan tidak layak untuk dimakan. Ya. Nah, setelah saya menikah dengan istri saya, kita sudah menikah berapa tuh? Sudah hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun menikah. Sebelumnya pacaran 5 tahun lebih. Sehingga kita itu mungkin sudah memiliki hubungan itu selama 20 tahun. Dan di tahun ke-20 ini kita memiliki sebuah hubungan. Saat ini saya suka sekali sama yang namanya kulit ayam. Kenapa? Karena istri saya suka kulit ayam. Dan dia suka masak kulit ayam itu dengan begitu enaknya. Dan dia kasih ke saya. Saya tadi yang nggak mau, saya cicip, oh ternyata enak. Saya makan ternyata enak. Pertama kali makan enak, kedua kali enak. Dan sekarang saya penggemar kulit ayam. Baik itu yang digoreng maupun yang direbus. Wah, saya suka sekali. Kenapa? Oh, karena saya dipengaruhi istri saya. Kenapa dia bisa mempengaruhi? Dulu teman-teman saya bilang kulit ayam enak, tapi saya nggak pernah bisa mempengaruhi saya. Kenapa istri saya bisa? Karena saya memiliki kedalaman hubungan dengan istri saya. Saya memiliki hubungan yang begitu dalam sehingga dia bisa mempengaruhi saya untuk menyukai kulit ayam. Ya, konyol memang, tapi ternyata itu terjadi, gitu ya. Kedalaman sebuah hubungan itu memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mempengaruhi orang lain. Ya, jadi jangan harap kamu bisa mempengaruhi teman kamu, kok kamu sendiri nggak punya kedalaman hubungan sama dia, kok kamu bukan sahabat dekat dengan dia. Ya, nah, bagaimana menjalin kedalaman hubungan? Udah kita bahas di minggu kedua. Ya, dan yang sangat penting di sini adalah love atau kasih. Untuk menjalin kedalaman hubungan kita dengan teman kita, maka kita membutuhkan yang namanya kasih. Ya, kasih persaudaraan atau fileo. Nah, kasih macam apa ini? Yaitu kasih yang tentang persahabatan. Bahkan bisa berkembang menjadi agape, seperti kasih Tuhan. Ya, nah, kok seberapa dalam sih kita harus mengasihi teman kita? Mau lihat standarnya nggak? Kalau mau lihat standarnya, sama-sama kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 13. Ayo, kita buka sama-sama Yohanes 15. Yohanes 15 ayat Yohanes 15 ayat ke-13. Ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oh, sampai sedalam itu kok. Iya, kita mengasihi teman kita harus totalitas.
nggak cuma setengah-setengah. Bahkan apakah kamu rela memberikan nyawa buat sahabat-sahabatmu? Wah, berat ya, berat. Tapi itulah, semakin kamu mengasihi teman kamu, semakin kuat kamu punya pengaruh kepada dia. Oke? Nah, power yang pertama, the origin of power itu pertama dari kedalaman hubungan kita. Yang berikutnya, the origin of power adalah your relationship with God atau hubunganmu dengan Tuhan. Oh, ini penting sekali loh. Ya, seperti sebuah adaptor yang bisa menyuplai listrik ke laptop kamu, tetapi kalau adaptor itu tidak kamu hubungkan dengan listrik di rumahmu, maka adaptor itu tidak berguna. Sama seperti kamu. Kamu punya power untuk mempengaruhi teman kamu, tetapi kamu nggak connect sama sumber power utamanya, yaitu Tuhan, maka kamu akan habis suatu hari dan kamu tidak punya tenaga lagi, kamu tidak punya kekuatan lagi, kamu nggak punya kuasa lagi. Maka kamu harus selalu nempel sama Tuhan. Ayo kita kembali ke amanat agung. Amanat agung dikatakan bahwa kepada Tuhan diberikan segala kuasa. Berarti sumber energi paling besar itu ada di mana? Dari Tuhan sendiri. Segala kuasa, semua power itu ada pada Tuhan. Nah, makanya supaya Tuhan memampukan kita untuk bisa menjadikan semua bangsa murid kita, itu justru kuncinya ada di terakhir ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, Tuhan itu menyertai kita. Artinya apa? Kita harus menyadari keberadaan Tuhan yang ada di dalam kita, dan kita harus menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Oh, itu penting sekali. Kita harus menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita tidak akan punya kekuatan atau kuasa untuk mempengaruhi teman kita. Oh ya, makanya seberapa banyak dari kita punya hubungan yang baik sama Tuhan? Seberapa banyak dari kita berdoa tiap hari, baca firman tiap hari? Kalau nggak punya itu, jangan harap kamu bisa mempengaruhi teman-teman kamu. Oke? Ya. Jadi, origin of power yang kedua adalah your relationship with God. Ini adalah origin yang paling penting. Kamu harus punya hubungan yang baik sama Tuhan. Yang ketiga, the origin of power adalah keteladanan. Ya, tadi firman Tuhan di dalam Matius 5 itu dikatakan bahwa hendaklah terangmu itu bercahaya. Berarti apa? Kalau kamu mempengaruhi orang untuk menjalankan kehendak Tuhan agar hidup sesuai dengan firman Tuhan, satu hal yang harus kamu lakukan terlebih dahulu adalah keteladanan. Kamu harus juga menjalankan firman Tuhan. Kalau kamu mau teman kamu menjadi orang baik, maka kamu juga harus menjadi orang baik lebih dahulu. Itu adalah keteladanan. Itu adalah origin of power yang ketiga yang perlu kamu kuasai, yaitu adalah keteladanan. Jangan sampai kamu berkata kepada teman kamu, kamu jangan suka nonton film porno ya, tapi kamu sendiri suka nonton film porno. Gak akan ada efek yang kata-kata kamu itu. Nah, saya masih ingat ya, suatu hari itu waktu saya masih bekerja di sebuah perusahaan yang besar dulu di Jakarta, saya pernah punya seorang manajer yang menegur salah satu karyawannya. Saya melihat kejadian ini di mana si manajer ini menegur bawahannya dan berkata, kamu tuh tolong jangan suka terlambat lagi ya. Kenapa sih kamu ini suka terlambat? Kamu nanti saya kasih SP loh, surat peringatan, kata manajernya gitu. Nah, si karyawan tersebut ditegur sama manajernya tidak terima. Dan dia membalikan kepada manajernya berkata, lah, bapak sendiri sering telat. Wah, malulah sang manajer dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Nah, sama seperti ketika kita ingin mempengaruhi orang, pastikan diri kita sendiri memiliki keteladanan yang baik. Keteladanan dalam bidang apa? Dalam hal perbuatan dan perkataan. Perkataanmu harus baik. Perkataanmu itu harus mencerminkan kamu ini anak Tuhan.
perbuatan kamu juga harus mencerminkan kamu ini anak Tuhan. Kok kamu ngomong dan bertindak gak ada bedanya sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka apakah kamu bisa mempengaruhi orang lain untuk menjadi orang yang dekat dengan Tuhan? Ya kan gak akan bisa gitu ya. Ya kan? Kalau kamunya bandit, maka teman kamu akan jadi bandit. Kalau kamu orang baik, teman kamu akan jadi orang baik. Nah, akhir kata saya mau bagikan satu kalimat dari seorang yang sangat terkenal, yaitu namanya Mahatma Gandhi. Dia berkata bahwa if you want to change the world, start with yourself. Kalau kamu mau mengubah dunia, mulailah dari dirimu sendiri. Ya, jadi ingat ya bahwa kita ini untuk menjadi seorang influencer itu adalah merupakan hal yang Tuhan kehendaki. Pegang itu. Yang kedua, bahwa untuk menjadi seorang yang mempengaruhi orang, kita membutuhkan kuasa atau power. Di mana kita bisa mendapatkan power itu dari kedalaman hubungan. Yang kedua, dari hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, dari keteladanan. Nah, saya berharap kita semua memiliki 3 hal ini. Ya, dengan kok kita memiliki 3 hal ini, maka saya percaya kita semua akan bisa menjadi orang yang mengubah dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa pada sore hari ini kami bisa kembali belajar tentang firman-Mu, belajar bahwa Engkau menghendaki kami untuk menjadi orang-orang yang berpengaruh dan mengubah dunia. Tapi kami rindu Tuhan bahwa Engkau mengubahkan kami dahulu, agar kami bisa menjadi orang-orang yang memang hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami punya keteladanan. Dan ajarkan bahwa kami juga punya hubungan yang dekat dengan Engkau, dan juga ajarkan bahwa kami untuk bisa menjadi orang-orang yang menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kami, sehingga mereka dapat kami pengaruhi dan membawa mereka kepada kehendak-Mu. Bapa, inilah kami, anak-anak-Mu. Kami rindu Tuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, memberikan urapan-Mu bagi kami, sehingga kami bisa mengubah dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, thank you buat Ko Yosia yang sudah menyampaikan sharing firman Tuhan kesempatan ini. Teman-teman, kita mau akhiri ibadah kita, yuk kita tundukkan kepala kita sekali lagi, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Kau sudah menolong kami dalam ibadah online ini, dan biarlah Tuhan melalui apa yang kami lakukan sore hari ini bisa membuat iman kami makin bertumbuh di dalam Engkau. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami ya Tuhan, dan kami rindu menerima berkat daripada Engkau. Teman-teman, dimanapun Engkau berada, angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you. Teman-teman, ibadah telah selesai. Jangan lupa minggu depan ikut lagi ya. God bless you all.